Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wahid Cipta Hadinoto, berasal dari Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 4 kelas HKI 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama itu apa hadas? Dari segi bahasa, pengertian hadas dari segi bahasa, hadas itu berasal dari bahasa Arab yang artinya al-hadath. Maksudnya al-hadath ini adalah yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Kemudian dari segi istilah, hadas dari segi istilah, menurut pendapat ulama hadis bahwa hadas ini merupakan status hukum syar'i pada tubuh manusia yang menghilangkan kesuciannya. Sedangkan menurut pendapat para ulama lain, definisi ini saya ambil dari pendapat Al-Hanafiyah. Menurut pendapat Al-Hanafiyah ini, bahwa hadas ini adalah keluarnya najis, ketika seorang mengeluarkan najis dari tubuh manusia melewati kedua lubang kemaluannya, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian hadas ini terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil adalah kondisi di mana ketika seseorang manusia mengeluarkan najis dari kedua lubang kemaluannya, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, di mana seseorang yang terkena hadas kecil ini, dia ketika hendak melakukan ibadah sholat, dia diwajibkan untuk mengambil air wudhunya. Contoh dari hadas kecil itu sendiri, contohnya seperti BAB, buang angin, buang air kecil, itu contohnya. Jikalau seseorang pada saat sholat dia mengalami buang angin, nah berarti dia terkena hadas kecil, maka seorang tersebut diwajibkan untuk mengambil air wudhunya kembali sebelum ia sholat. Kemudian hadas besar ini adalah kondisi di mana seorang mengeluarkan najis dari kedua lubang kemaluannya. Nah, kondisi ini khusus di mana seorang yang terkena hadas besar harus diwajibkan untuk melakukan mandi yang namanya mandi junub. Nah, tidak sekedar berwudu saja, seorang yang terkena hadas besar maka dia harus mandi junub. Contoh dari hadas besar, yaitu yang pertama itu haid. Nah, haid ini adalah keluarnya darah dari lubang kemaluannya perempuan. Seorang wanita atau perempuan yang terkena haid, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat selama darah itu terus mengalir karena haidnya. Nah, apabila darah itu sudah berhenti karena haidnya, maka dia diwajibkan kembali untuk sholat, tetapi harus mandi junub terlebih dahulu, kemudian berwudu baru melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua yaitu nifas. Nifas ini adalah kondisi di mana seorang perempuan setelah melahirkan. Nah, di mana seorang perempuan tersebut melahirkan seorang anak bayi, maka dia disebut dengan nifas. Baik itu bayinya kondisinya lahir secara masih hidup ataupun meninggal, itu disebut dengan nifas. Seorang perempuan jika terkena nifas, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Juga tidak diwajibkan, tidak boleh bersetubuh selama 40 hari. Kemudian yang terakhir yaitu keluarnya air mani. Contoh dari hadas besar. Keluarnya air mani ini baik secara sengaja atau tidak sengaja, baik bersetubuh ataupun tidak setubuh, maka dia diwajibkan untuk mandi junub. Sebelum dia melakukan aktivitas ibadah sholat, maka dia harus mandi junub terlebih dahulu, berwudu baru sholat. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.